Puding karamel ini lagi viral, yang beli sampai rela antri berbaris. Seenak apa sih? Mau ikutan beli tapi jauh kesananya. Yuk buat sendiri aja. Hai semua, di video kali ini aku mau buat puding karamel, tapi di bahan pudingnya tidak menggunakan gula pasir, sehingga rasa pudingnya manis-manis tipis karena nanti di atasnya disiram dengan sirup karamel yang manis. Rasanya enak dan seger banget, teksturnya lembut dan pudingnya jiggly. Yuk simak videonya, nonton sampai selesai ya. Step pertama, kita buat pudingnya dulu. Siapkan panci, lalu masukkan 1 sendok teh agar-agar bubuk yang plain. Kemudian tambahkan 1 sendok teh jelly bubuk plain. Lalu ini kita aduk dulu ya supaya tidak menggumpal. Di sini kita tidak menggunakan gula pasir ya untuk membuat pudingnya. Sekarang tambahkan 1000 ml air. Selanjutnya kita masak puding sampai mendidih. Nah, ini pudingnya sudah mendidih, kita angkat puding dari kompor. Sekarang kita tambahkan 4 saset kental manis, kurang lebih 150 gram. Nah, kental manis ini sebagai pengganti gula pasir karena kita tidak menggunakan gula pasir. 150 gram ini rasanya manis tipis ya. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Siapkan tin wol persegi yang seperti ini. Ini ukurannya muat untuk 150 ml. Sekarang masukkan puding susu, kita isi sampai 3/4 bagian. Nah, jika pudingnya sudah diisi semua ke dalam tin wol, kita diamkan puding sampai dingin suhu ruang dan sampai ngeset ya. Kemudian simpan di kulkas. Sambil menunggu, kita buat sirup karamel. Masukkan 115 gram gula pasir ke dalam teflon. Nyalakan api kecil saja, kita masak sampai gula menjadi karamel. Nah, gulanya mulai mencair ya. Kita goyang-goyangkan saja, teflonnya seperti ini, tidak perlu diaduk ya. Kita masak sampai gulanya larut menjadi karamel. Nah, ini gulanya sudah larut semua ya. Sekarang kita masukkan 200 ml air panas. Awas hati-hati ya, jangan sampai kena percikannya. Ini kita masak sampai gula karamelnya larut dulu. Nah, setelah gula karamelnya larut semua, sekarang kita masukkan larutan maizena yang dibuat dari 1 sendok makan maizena ditambah 1,5 sendok makan air, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Kita masukkan ke sirup karamel sambil diaduk ya supaya tidak menggumpal. Kita masak sirup karamelnya sampai mendidih dan sampai teksturnya mengental. Nah, karamelnya sudah mendidih dan teksturnya sudah agak kental. Sekarang kita angkat sirup atau saus karamelnya. Sekarang kita keluarkan puding susunya dari kulkas. Setelah itu tambahkan sirup karamel atau saus karamel di atas puding. Kita tuang sirup karamelnya sedikit saja atau sesuai selera. Sekarang kita tambahkan biskuit Marie yang sudah dihancurkan. Nah, jika buat ide jualan, sebaiknya biskuit Marie ini dibungkus di plastik kecil karena biskuit Marie ini akan menyerap sirup karamel. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Support terus Linscapes Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Supaya tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, ini dia puding karamel dengan topping biskuit Marie di atasnya. Yuk kita cobain. Nah, ini pudingnya lembut banget, tekstur pudingnya jiggly seperti yang dijual. Ini enak banget, lembut dan segar sekali. Nih, tekstur pudingnya lembut dan jiggly ya, bisa goyang-goyang seperti ini.
Rasa pudingnya manis tipis, dimakan dengan sirup karamel dan biskuit Marie jadi pas, rasanya tidak kemanisan. Nah, buat kamu yang pengen cobain, yuk wajib recook pudingnya ya, enak dan segar. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Halo, hai semua, selamat datang di Lens Cake Channel ya bun. Di video kali ini aku mau buat puding cup cendol. Rasanya enak banget dan seger. Tampilannya juga cantik, menarik dan eye catching. Cara membuatnya super gampang, bisa banget buat ide jualan takjil. Pasti laris manis karena rasanya enak dan segar. Yuk langsung saja kita simak resep dan cara membuatnya. Jangan sampai ketinggalan resep yang ini ya bun. Pertama kita buat puding gula merahnya dulu. Siapkan panci, masukkan 70 gram gula merah, kemudian tambahkan 70 gram gula pasir. Selanjutnya tambahkan 1 saset agar-agar bubuk yang plain. Setelah itu masukkan garam setengah sendok teh dan vanili bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya tambahkan 800 ml santan. Sekarang kita masak puding gula merah sampai mendidih dan matang sambil diaduk ya supaya santannya tidak pecah. Nah, ini puding gula merahnya sudah mendidih dan sudah matang. Kita angkat dari kompor ya. Selanjutnya kita saring dulu puding gula merahnya. Nah, kalau sudah selesai disaring, kita diamkan dulu puding gula merahnya sampai uap panasnya berkurang. Kita siapkan cup puding belimbing ukuran 70 ml. Cupnya cakep, sudah langsung ada tutupnya. Sekarang kita tuang puding gula merah, isi kurang lebih sepertiga bagian cup. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, buat yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu ya bun, Lens Cake Channel. Dan supaya tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, kalau sudah selesai diisikan semua ke dalam cup, kita diamkan dulu pudingnya sampai teksturnya padat. Selanjutnya kita tusuk-tusuk pudingnya dengan garpu supaya puding berikutnya bisa merekat dengan baik ya. Selanjutnya kita siapkan cendol. Cendolnya ini aku beli di pasar ya bun. Segini harganya 10.000, beratnya tadi aku timbang kurang lebih 300 gram. Masukkan cendol secukupnya ke dalam cup puding. Kita bagi cendolnya sampai mencukupi untuk 30 cup puding ya bun. Nah, kalau sudah, sekarang kita mau tambahkan nangka. Siapkan 3 buah nangka yang sudah dipotong dadu. Kita masukkan nangka secukupnya saja ke dalam cup yang sudah berisi cendol. Sisakan sedikit ya nangkanya bun untuk nanti ditambahkan ke adonan puding. Nah, kalau sudah selesai diisikan semua ke dalam cup puding, kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya kita masak puding santan, masukkan 130 gram gula pasir ke dalam panci, kemudian tambahkan 1 saset agar-agar bubuk yang plain.
Tambahkan garam setengah sendok teh sebagai penyeimbang rasa, lalu masukkan 800 ml santan dari 1 butir kelapa. Sekarang kita masak puding santan sampai mendidih dan matang, sambil diaduk ya Bun, supaya santannya tidak pecah. Supaya pudingnya wangi, kita tambahkan potongan nangka ya Bun. Lanjut, kita masak kembali pudingnya sampai mendidih dan matang. Nah, ini puding santannya sudah mendidih. Yuk kita angkat dari kompor. Selanjutnya kita diamkan dulu pudingnya sampai uap panasnya berkurang karena cup pudingnya tidak tahan panas. Sekarang kita tuang puding santan ke dalam cup puding yang sudah berisi puding gula merah, cendol, dan nangka. Ini kita aduk ya Bun, supaya cendol dan nangkanya timbul ke permukaan sehingga nanti tampilannya jadi lebih cantik. Sekarang kita tuang lagi puding santannya. Setelah itu ini kita aduk untuk memastikan kalau puding santannya mengalir sampai ke puding gula merah. Nah, ini puding cendolnya sudah selesai. Kita diamkan pudingnya sampai set dan padat. Nih, cantik banget ya Bun puding cendolnya. Kalau sudah dingin, kita tutup dan tempel stiker di atasnya. Nah, cakep ya puding cendolnya, sudah siap untuk dijual. Nah, ini dia puding cup cendolnya sudah jadi. Tampilannya cakep dan mewah dan kelihatannya enak ya. Yuk, sekarang kita cobain ya. Rasanya enak banget Bun, segar sekali. Manisnya pas, creamy, wangi. Asli ini enak banget, wajib coba ya Bun. Cocok banget buat ide jualan takjil, pasti jadi puding cup favorit. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Supaya tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik tanda lonceng. Cuaca di tempatku lagi panas-panasnya, pengen banget makan yang seger, legit, dan dingin. Sepertinya cemilan paling cocok adalah puding. Hai semua, di video kali ini aku mau buat puding gyukaku tanpa gelatin. Bahannya mudah didapat dan cara membuatnya juga mudah. Yuk simak videonya, nonton sampai selesai ya. Pertama kita mau buat puding gyukakunya dulu. Siapkan panci, kita masukkan 110 gram gula pasir. Lalu tambahkan 1 sendok teh agar-agar bubuk yang plain, kemudian tambahkan juga 1 sendok teh jelly bubuk yang plain. Kita aduk dulu sampai tercampur rata supaya jelinya tidak menggumpal. Selanjutnya masukkan 1 liter susu UHT full cream. Kemudian kita tambahkan pasta vanila secukupnya. Setelah itu tambahkan 5 lembar daun pandan. Ini opsional ya, kalau tidak ada boleh di skip. Sekarang kita masak puding gyukaku sampai mendidih dengan api kecil sambil terus diaduk ya supaya susunya tidak pecah. Nah, ini pudingnya sudah mendidih ya. Yuk kita angkat.
Selanjutnya kita masukkan puding gyukaku ke dalam tin wall gelas yang biasa buat puding. Kita isi pudingnya 3/4 bagian saja. Nah, jika sudah diisi semua, kita diamkan dulu puding gyukaku sampai padat. Sekarang kita buat sirup gula merah. Siapkan 100 gram gula merah, masukkan ke dalam wadah panci. Tambahkan 1 ruas jahe. Kemudian tambahkan 3 lembar daun pandan. Jahe dan daun pandannya opsional, boleh di skip kalau tidak ada. Selanjutnya kita masukkan 50 ml air. Sekarang kita masak sirup gula merah sampai mendidih dan sampai gula larut. Nah, jika sirup gula merahnya sudah mendidih dan gulanya sudah larut, kita angkat dari kompor. Selanjutnya kita saring dulu sirup gula merahnya. Sekarang kita masukkan sirup gula merah ke dalam puding gyukaku. Tuang sedikit saja atau sesuai selera. Puding gyukakunya ini manis tipis, jadi kalau dikasih sedikit sirup gula merah seperti ini, manisnya jadi pas. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Support Roslyn's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Supaya tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, seperti ini tampilan puding gyukakunya, kelihatan enak dan seger. Yuk kita cobain. Wah, lembut banget ya dan teksturnya jiggly. Yuk kita cobain. Rasanya seger, enak, legit, lembut, dan lumer. Puding ini cocok banget kalau cuaca lagi panas ya, atau bisa buat ide jualan atau untuk cemilan keluarga. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Halo, hai semua. Di video kali ini aku mau buat puding simple, enak dan segar. Aku lihat puding ini belum ada yang buat, jadi kita kasih saja namanya puding kolak pisang ya bun. Puding kolak pisang ini cara buatnya simple, rasanya juga enak, legit dan segar, sehingga cocok banget buat ide jualan takjil buka puasa. Yuk langsung saja kita simak resep dan cara membuatnya. Jangan sampai ketinggalan resep yang ini ya bun. Siapkan 4 buah pisang yang sudah agak lembut, kemudian kita rebus hingga matang. Setelah itu kita iris tipis-tipis pisangnya. Ini aku pakai pisang uli, boleh pakai pisang jenis yang lain ya bun. Nah, sebelum dilanjutkan, buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya bun, Erlin's Cake Channel. Dan supaya tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, ini pisangnya sudah selesai diiris-iris, kita sisihkan dulu. Siapkan cup puding belimbing ukuran 60 ml. Ini cupnya cakep, sudah langsung ada tutupnya. Kemudian kita masukkan pisang yang sudah diiris tadi ke dalam cup puding. Masukkan pisang kurang lebih 2-3 iris ya bun. Sisakan kurang lebih 23 iris ya bun untuk nanti dijadikan topping di atas puding. Nah, jika pisangnya sudah dimasukkan ke dalam cup puding, kita sisihkan dulu. Sekarang kita mau buat puding kolaknya. Siapkan panci, masukkan 75 gram gula pasir, kemudian tambahkan 60 gram gula merah yang sudah disisir halus, lalu masukkan 1 saset agar-agar bubuk yang plain. Kemudian sebagai penyeimbang rasa, masukkan garam sebanyak setengah sendok teh saja. Setelah itu masukkan santan sebanyak 800 ml dari 1 butir kelapa ya bun. Sekarang kita masak dulu puding kolaknya sampai gula merahnya larut. Nah, ini gula merahnya sudah larut, kita angkat dulu ya. Siapkan panci baru dan saringan, kita saring dulu pudingnya. Biasanya suka banyak kotoran dari gula merah ya, jadi ini harus kita saring dulu. Sebelum kita masak kembali, masukkan dulu kolang kaling sebanyak 130 gram. Kolang kalingnya diiris tipis-tipis ya bun.
Nah, supaya wangi, tambahkan 2 buah nangka yang sudah dipotong kecil-kecil. Yuk lanjut, kita masak lagi puding kolak pisangnya sampai mendidih dan matang. Sambil diaduk ya bun, supaya santannya tidak pecah. Nah, ini puding kolak pisangnya sudah mendidih, langsung saja kita angkat dari kompor. Karena cup pudingnya tidak tahan panas, jadi kita diamkan dulu pudingnya sampai uap panasnya agak berkurang. Sekarang kita masukkan puding kolak ke dalam cup puding yang sudah berisi potongan pisang. Masukkan puding secukupnya ya bun, kita bagi pudingnya sampai mencukupi menjadi 23 cup. Setelah itu tambahkan topping irisan pisang di atas puding. Nah, ini pudingnya sudah jadi. Cara buat dan bahannya simpel banget. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai ya. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Nah, supaya tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, selanjutnya kita diamkan dulu pudingnya sampai teksturnya set dan padat. Jika pudingnya sudah dingin dan sudah set, kita tutup supaya cantik, tempel stiker di atasnya. Nah, ini dia bun, puding kolak pisangnya sudah jadi. Bahan dan cara buatnya simple dan ini kelihatannya juga enak ya bun. Nanti kita cobain ya. Yuk, sekarang kita cobain puding kolak pisangnya. Rasanya enak banget ya bun, legit dan segar sesuai ekspektasi ya. Puding kolak pisang ini cocok banget buat ide jualan takjil buka puasa. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat ya. Ini pudingnya imut dan cantik ya, cocok banget buat isian snack box atau ide kue untuk acara. Hai semua, di video kali ini aku mau buat puding sutra yang seger, enak sekali dan lembut banget. Cara membuatnya mudah, bahannya juga murah meriah dan mudah didapat. Untuk satu resep puding ini dapatnya lumayan banyak, sekitar 38 cup, sehingga modalnya jadi murah. Yuk langsung saja kita simak videonya, jangan sampai ketinggalan resep yang ini ya bun. Pertama kita buat dulu puding sutranya, siapkan panci, kemudian kita masukkan 1 saset agar-agar bubuk yang plain. Kemudian tambahkan 50 gram gula pasir. Tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Setelah itu tambahkan 3/4 sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan 1 kaleng kental manis. Setelah itu tambahkan 4 kaleng air, kurang lebih 1300 ml. Sebelum kita lanjutkan, buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya, supaya tidak ketinggalan resep berikutnya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Selanjutnya ini kita aduk sampai tercampur rata. Supaya puding sutranya wangi, kita tambahkan pasta vanila secukupnya, kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian tambahkan 3-5 lembar daun pandan. Kalau tidak ada, boleh di skip ya daun pandannya. Sekarang kita masak puding sutranya sampai matang dan mendidih. Sambil terus diaduk ya, supaya pudingnya tidak pecah. Nah, ini puding sutranya sudah matang dan mendidih. Yuk kita angkat dari kompor.
Selanjutnya kita bagi puding sutra menjadi 3 bagian karena ini mau dibuat menjadi 3 warna. Bagian puding yang pertama, tambahkan pewarna makanan merah rose cukupnya, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Bagian puding yang kedua, kita tambahkan pasta pandan secukupnya, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Bagian yang ketiga, tidak dikasih pewarna, kita biarkan putih. Selanjutnya, siapkan puding cup yang seperti ini. Puding cupnya ini langsung ada tutupnya ya. Puding cup ini volumenya muat sampai 70 ml dan suhu maksimal di 60 derajat Celcius. Sekarang kita tuang puding sutra ke dalam cup, isi sampai setengah bagian saja. Nah, sekarang kita diamkan pudingnya sampai dingin dan sampai set ya. Sambil menunggu, kita siapkan mangkok kecil, masukkan 2 sendok makan biji selasi, kemudian tuang air hangat secukupnya. Kita diamkan dan rendam selasi sampai mengembang. Nah, ini selasinya sudah mengembang ya, kita sisihkan dulu. Nah, jika pudingnya sudah dingin dan teksturnya sudah set, kita siapkan 1 pouch nata de coco. Kita masukkan 1 buah nata de coco ke dalam puding. Setelah itu tambahkan biji selasi secukupnya saja. Kita kasih selasinya sedikit-sedikit saja ya, supaya cukup untuk 38 puding. Nah, jika pudingnya sudah dikasih selasi semua, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita mau buat puding bening, siapkan panci kecil, masukkan 1 saset Nutrijel leci yang ukuran 10 gram. Kemudian tambahkan 80 gram gula pasir. Selanjutnya ini kita aduk dulu supaya jelinya tidak menggumpal. Setelah itu tambahkan 550 ml air. Sekarang kita masak sampai jelinya mendidih dan matang. Nah, jika Nutrijelnya sudah mendidih, sekarang kita angkat dari kompor. Selanjutnya tambahkan fruity acid yang ada di kemasan. Setelah itu kita aduk pudingnya dan kemudian ini kita diamkan sampai uap panasnya hilang. Selanjutnya kita tuang puding bening ke atas puding sutra. Kita tuang puding secukupnya saja supaya bisa cukup untuk 38 cup puding. Kita aduk supaya selasinya menyebar, tidak menggumpal di satu tempat. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Nah, supaya tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Selanjutnya, kita diamkan pudingnya sampai suhu ruang dan set. Nah, jika pudingnya sudah set, sekarang kita tutup ya pudingnya. Ini kita selipkan sendok kecil di sini.
Nah, ini dia puding sutra dengan 3 warna. Tampilannya cantik sekali dan imut ya. Cocok banget buat ide jualan, untuk isian snack box atau ide kue untuk acara. Yuk kita cobain. Rasanya enak banget ya, seger, legit, dan lembut. Kalian harus coba puding ini. Cara membuatnya cukup mudah, modalnya juga murah, bahannya juga mudah didapat. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat.